Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, setelah beberapa kali purnama kita bertemu kembali. Ini atas kehendak Allah tentunya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan lalu di pembahasan terakhir kita ya, kita membahas tentang qalb, di mana di sana dia menjadi pusat apa kemarin? Rasa ya, dan juga pusat dari sumbernya tindakan. Jadi berbagai macam rasa, baik itu rasa yang enak ataupun rasa yang yang tidak mengenakan, emosi dan lain sebagainya, ini semuanya ngumpulnya di hati. Ya, senang, apalagi bahagia, sedih, amarah, semuanya pusatnya di qalb itu. Sehingga qalb ini kan kalau tidak kuat, apa yang terjadi? Ya. Panca indera kita ini hanya berfungsi untuk menyampaikan, mengambil informasi. Tapi pada akhirnya nanti semuanya ditumpuk dan diproses di dalam qalb. Oleh karenanya qalb itu ya perlu ketenangan tentunya. Sebab kalau tidak ada ketenangan di qalb, ya, bisa kita bayangkan ya, bisa sakit qalbnya, bisa sampai mati. Di sini ada sebuah kondisi yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman berkaitan dengan qalb ini. Maka mu'allif mengatakan, amma ahammu ma yatamayyazu bihi haula'il mu'minuna fi dunyahum. Adapun apa yang menjadi keistimewaan untuk mereka orang-orang yang beriman di alam dunia, fahuwa adamu tarkihim zikrallahi ta'ala, yakni mereka tidak meninggalkan zikrullah ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah istimewaan yang dimiliki hanya oleh orang-orang beriman, yang mana mereka tidak meninggalkan mengingat Allah fis-sarra'i wad-dharra'i, baik di waktu senang ataupun di waktu susah. Biasanya kalau di bahasa Arab atau di bahasa Al-Quran, kita itu mendapati urutan fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Tapi kalau dalam bahasa kita biasanya kita lebih mendahulukan apa? Susah atau senang. Kenapa susahnya dulu? Kenapa tidak senang atau susah? Harusnya kan oh ya, suka ada duka ya, alhamdulillah. Berarti jangan susah atau senang ya. Lebih baik suka atau duka. Fa yash'uruna bil itmi'nan was sa'adah. Dengan mengingat Allah itu kita akan merasa, terutama hati kita, kalbu kita itu merasa tenang dan merasa bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd, ya, ayat ke-28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ini orang-orang yang beriman dan kolbu-kolbu mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, kolbu itu akan menjadi tenang. Ini kan informasi. Sebuah informasi itu akan bermanfaat
memiliki efek, dampak, faedah ketika yang mendapatkan informasi itu memiliki keyakinan yang sangat tinggi, keyakinan yang sangat kuat. Adapun untuk mereka yang keyakinannya itu tidak begitu kuat, maka mereka membutuhkan apa? Logika untuk memahami. Maksudnya begini. Informasinya kan begini. Intinya ya, bahwasanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Seberapa besar informasi ini berdampak pada diri kita? Nah, sudah seberapa besar? Kan sering kita dengar istilah ini. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tetapi kenapa kita sering mengalami apa? Iya, kalau begitu itu gusar. Gitu. Dan informasinya jelas. Dan bahkan kita tidak akan mendustakan informasi ini. Betul ya? Ada yang mendustakan? Nah, terutama orang beriman. Kita semua di sini insya Allah tidak mendustakan. Tetapi apakah informasi ini benar-benar sudah berdampak, memiliki pengaruh pada diri kita? Nah, ini ada faktor keyakinan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Bagaimana kita memahami apa yang disampaikan ini punya bagaimana dia bekerja gitu. Informasinya kan begitu kan. Bagaimana kemudian mengingat Allah ini sistem kerjanya bagaimana? Kok bisa menjadikan hati menjadi tenang? Di sini dijelaskan hadhihi halul mu'min alladzi yasjudu lillahi ta'ala. Kita pelan-pelan ya supaya nanti kita bisa memahami bagaimana mekanisme mengingat Allah ini kemudian menenangkan kalbu kita. Ini adalah kondisi orang yang beriman yang sujud kepada Allah Ta'ala. Wa yada'uhu, menyeru Allah, berdoa kepada Allah. Wa yatadarra'u ilaihi, dan merendahkan diri di hadapannya. Ayyu'tiqa raqabatahu minan nar, supaya Allah membebaskannya dari api neraka. Kondisi orang yang beriman sujud kepada Allah, berdoa, merendahkan diri di hadapannya dan berharap semoga Allah menyelamatkannya dari api neraka. Fatat innu nafsuhu bi ta'ati khaliqihi, maka jiwanya menjadi tenang lantaran ketaatan kepada penciptanya. Wa tas'udu bi ihsasiha bil qurbi minallahi rabbiha, dan dia merasa bahagia. Dia berbahagia karena dia merasa dekat dengan Allah Rabbnya. Jadi mekanismenya. Wal unsu bijiwarihi, dia merasa nyaman berada di sampingnya Allah. Wal amnu fi himah, dia juga merasa aman karena berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat bizikrillah, mengingat Allah, ini gambarannya. Apa aja tadi? Ya, nanti diingat lagi di rekamannya ya. Ingat Allah. Fatartah minal qalaq wal ham, maka jiwanya akan merasa rehat apa? Tartah, relax ya. Dari pikiran-pikiran dan kegundahan, dari rasa stres dan seterusnya itu. Wataskunu bihidayatihi wa ri'ayatihi, dia juga akan merasa tenang jiwanya dengan petunjuk serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatma'innu fid dunya wal akhirah, tentram jiwanya baik di dunia maupun di akhirat. Dzalika litmi'nan bi dzikrillah ta'ala. Oleh karena itu
ketenangan, ketentraman dengan mengingat Allah Ta'ala, huwa haqiqatun amiqah. Ini adalah sebuah hakikat yang sangat mendalam. Fi qulubil mu'minin. Di dalam qalbu orang-orang yang beriman. Alladzina yastash'iruna hararatal iman. Yang mana mereka mampu merasakan hangatnya keimanan. Bisa merasakan hangatnya keimanan. Wa quwwata ta'sirihi fil qulubi wan nufus. Dan kekuatan pengaruh di dalam kolbu dan juga jiwa. Iman saja ini kita harus bisa merasakan sebenarnya. Kalau kita belum bisa merasakan hangatnya, manisnya keimanan, ya repot tadi. Wa qad la yastati'una ayyang qulubil kalami hadhil haqiqata ilal akharin. Dan terkadang orang-orang itu tidak akan bisa memindahkan rasa ini tadi lah. Ya, kehangatan, kemudian manisnya iman, tidak akan bisa mereka itu memindahkan hal ini dengan kalam, dengan ucapan. Jadi hakikat ini tidak akan bisa dipindahkan hanya dengan ucapan. Ilal akharin, kepada orang lain, alladzina lam yahdu bi syu'uril iman, yang mereka tidak bisa merasakan iman. Jadi hakikat ketenangan iman ini tadi ya, tidak akan bisa dipindahkan dari satu orang kepada orang lain, yang mana si penerimanya ini dia belum bisa merasakan rasanya iman ya. Bi anna hadhil haqiqata la tantaqilu bil alfaz. Karena hakikat ini, hakikat apa tadi? Ya, ini tadi mekanisme pikir yang bisa menenangkan yang tadi. Hakikat ini tidak bisa berpindah melalui lafaz. Wa innama tasrifil qulubi suryanan. Akan tetapi dia berjalan meresap di dalam kolbu secara tidak disadari karena sebenarnya tidak terlihat. Hatta yastash'ira ashabuha salaman fil wujudi kullih. Kalau hakikat tadi itu sudah masuk ke dalam qalb seseorang, maka dia akan bisa merasakan salam, keselamatan, ketentraman fil wujudi kullih, dalam segala hal yang wujud. Li'anna kulla ma yuhitu bihim, karena segala sesuatu yang meliputi dirinya. Kita ini kan diliputi oleh apa? Ya, lingkungan sekitar kita ini ya. Ya manusianya, ya udaranya, ya kondisinya, ya peristiwanya, ya tempatnya. Semua yang meliputi kita ini adalah huwa min sun'illahi ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah. Wahum bi imanihim, dan mereka dengan keimanannya fi himahu la'idun, dalam perlindungan Allah mereka merasakan kelezatan. Jadi begini, sudah terbayang mekanisme mengingat Allah dengan ketentraman qalb. Semua yang terjadi di sekitar kita, yang meliputi kita, kan ini semuanya adalah ciptaan Allah kan. Dengan mengingat Allah, artinya peristiwa ini terjadi adalah karena kehendak Allah. Ini begini, ini ada Allah di situ, ini anak Allah karena Allah. Karena kita ingat itu sehingga hati kita menjadi tentram, menjadi tenang. Kita ketika ada sebuah kondisi, kemudian kita tidak menyadari bahwasanya ini adalah kehendak Allah, ini takdir Allah. Pasti yang terjadi ya tadi, rusak, ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menyadari semuanya kan karena Allah, kemudian keimanannya berbicara, sehingga hatinya pun menjadi tenang, menjadi
Ini mekanisme ya. Kemudian begini sebagai analogi, siapa menciptakan kolbu kita? Siapa menciptakan nafs kita? Siapa menciptakan kita? Ingat-ingat itu ya. Allah semuanya menciptakan. Kemudian siapa yang menciptakan semua yang ada di sekitar kita? Lalu siapa yang menyampaikan informasi ini tadi? Bahwasanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, tentram. Siapa? Kita sekarang ada teknologi di mana peralatan kita ya bisa merespon, bisa bekerja sesuai dengan perintah yang kita ucapkan. Betul. Ada HP-nya yang bisa buka foto, kemudian dia membuka ya, galeri foto gitu. Buka musik misalkan. Kemudian HP-nya menampilkan musik atau mainkan, berhenti, atau percepat dan seterusnya. Kenapa bisa bekerja seperti itu? Berarti kan ada mekanismenya. Alat ini mendengar suara ya gitu. Kemudian dia memahami sehingga dia bisa berarti ini perintahnya ini bekerja. Siapa menciptakan ini? Benar Allah menyatakan ingat Allah itu sebagai perintah terhadap komponen yang ada dalam tubuh kita. Sehingga ketika kode itu kita jalankan gitu kan, kita ingat Allah masuk. Nah, seharusnya seperti itu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dengan mengingat dalam hati ataupun dengan lisan ya subhanallah subhanallah astagfirullahaladzim. Dia akan ini kalau di dunia luar ya mungkin kalimatnya afirmasi positif gitu kan. Tapi kita punya sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Wahai diriku. Ya jangan-jangan karena kalimatnya bukan dari Allah, nggak bekerja akhirnya. Karena diciptaan Allah seharusnya yang membuat dia bekerja itu hanya program instruksi yang sesuai. Ya. Orang dibuatnya menggunakan bahasa Indonesia, kok perintahnya dengan bahasa Jawa nggak paham, akhirnya bahasa tidak terdeteksi kan gitu. Allah menghendaki ini bekerja itu dengan zikrullah, mengingat Allah baik dengan lisan atau dengan hati kita. Kalau yang diucapkan wahai diriku tenanglah, wahai diriku tenanglah, nggak sesuai dengan program yang sudah, sehingga tidak bekerja. Yang bekerja itu ya subhanallah, innalillah, astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu baru bekerja. Karena ciptaan Allah ini mengenali. Kita lebih senang sekarang dengan istilah afirmasi positif, wahai diriku. Banyak loh. Kalimat-kalimat dari Al-Quran, dari hadis. Ada yang melakukan itu? Afirmasi positif yang kita duga ini akan langsung berefek. Ada yang lebih dahsyat. Anak muda Ya. ini sudah dewasa. Ya. Kalau misalkan kan tadi kayak mesin itu pasti ada data yang diinput, baru dia memahami komen. Iya. Nah, ketika itu terjadi pada manusia dan itu juga istilahnya harus kompatibel dengan komennya. Iya, kompatibel ya. Nah, ketika itu analoginya adalah kematian manusia gitu. Ketika dia belum kompatibel dan dia belum dimasukkan data, apakah itu
siapa yang memasukkan data. Ya. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita memasukkan data itu ke orang tersebut. Ya. Baik. Nah, kadang promnya itu sudah benar kan, komennya kan, perintahnya itu sudah benar, dia sudah pikir, sudah ini, kok nggak bekerja? Bisa jadi ada sesuatu yang tadi tidak kompatibel tadi. Kok dia, karena belum diinstal ini dia tidak bisa memahami bahasa ini kan gitu. Ya, nyambung ininya. Atau sebenarnya dia paham bahasa yang diperintahkan tadi, tetapi ada bug atau ada komponen-komponen yang bermasalah, perlu karena kita melakukan restart dan seterusnya itu kan supaya kembali. Kita pun demikian, kadang ya kolbunya ini ada penyakitnya, ada ininya, perlu di restart dulu, perlu diperbaiki dan seterusnya, atau perlu di upgrade ininya firmware-nya, perlu ditambahin ininya, versi Android-nya perlu di upgrade dan seterusnya. Dan di situ ada Iqra, bacalah, ya kan? Upgrade OS kita ini dengan membaca, kemudian dengan banyak berdoa, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu banyak sekali nanti. Jadi ada kadang-kadang ini promnya atau komennya sudah benar, tetapi nggak bekerja. Ternyata ada kerusakan alatnya, komponennya ada yang ini, sehingga harus dibersihkan. Makanya pentingnya tazkiyatun nafas kan begitu, supaya ini kerjanya kembali normal. Dengan puasa, paling tidak di bulan Ramadan, ini kan sebenarnya sudah membuat fungsi-fungsi ini bekerja kembali. Ini mekanisme bukan mekanisme jasad ya, tetapi ini adalah mekanisme jiwa kita. Sudah terjawab? Ya. Sebelum menilai orang lain, kita menilai diri kita. Ini kok nggak bekerja ya kayak ini? Jangan ada yang ada bugnya. Iya. Perlu di restart atau perlu di ini. Berikutnya, walaysa fi hadhil hayati ashqa. Tidak ada dalam kehidupan ini orang yang lebih celaka mimman yang taliqu mabtu tasilah bima haulahu fi hadhil hayat, dibandingkan orang yang memutus hubungan dengan sekitarnya. Li'annahu infasoma minal urwatil wusqa allati tarbituhu bima haulahu. Karena dia memutus tali yang sangat kuat yang menghubungkan antara dirinya dengan sekitar. Jadi manusia itu harus terhubung dengan sekitarnya. Bal bil kauni kulli, bahkan dengan kaun, alam seluruhnya. Tidak ada orang yang lebih rugi dibandingkan orang yang memutus hubungan antara dirinya dengan sekitarnya ini, semuanya. Apa saja yang ada di sekitarnya. Walaysa ashqa fi hadhil ard mimman yashqu tariqahu faridan. Tidak ada yang lebih celaka di bumi ini daripada orang yang menempuh jalannya sendirian. Wahidan syaridan, sebatang kara. Fi fulatin makfirah bila iman. Di padang tandus tanpa keimanan. Bayangkan orang jalan sendirian sebatang kara di tanah tandus tanpa keimanan. Ini apa ya? Semacam analogi sebenarnya. Wala silah lahu billahi ta'ala. Tujuannya di sini sebenarnya informasinya. Dan tidak ada hubungan antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Wala dzikra li maulah, dia tidak mengingat maulahnya, yakni Allah, wa mu'inuh,
yang bisa menolongnya, wa nasiruhu yang bisa membantunya, wa anisuhu dan yang bisa menyokongnya. Celaka sekali kan orang seperti ini kan. Makanya pentingnya mengingat Allah itu ini sebenarnya adalah membangun hubungan kita dengan yang menciptakan semua yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Makanya kalau kita memutus, nggak ingat, wah itu rugi besar. Wa inna hunaka lalahadot fil hayati. Dan sesungguhnya ada saat-saat dalam kehidupan kita itu. Sebentar. Ini yang sering masuk. Iya. Hasil. Kita ulang lagi. Dan sesungguhnya ada saat-saat dalam kehidupan la yasmadu laha basyarun illa ayyakuna mustanidan ilallahil aliyyil qadir. Yang dimana dia tidak bisa, ya, tidak akan mampu kecuali menyandarkan dirinya kepada Allah yang maha tinggi dan maha berkuasa. Sebenarnya bukan ada saat-saat, bahkan setiap saat sebenarnya. Iya. Setiap saat itu, ya kan maksudnya begini, karena ada orang itu masih bisa ngandalin dirinya kan. Tapi nanti akan ada saat-saat di mana memang benar-benar dia yang dulunya dia merasa saya masih bisa, ternyata ada saat-saat tertentu benar-benar tidak bisa. Mutmainnan ila himah, dia butuh ketenangan dengan perlindungannya. Ada saat-saat seperti itu ya. Mahma utiya min asbabil quwwah was sabat was salaba wal i'tidad. Meskipun dia memiliki kekuatan, keteguhan, persiapan, tekad dan lain sebagainya. Tapi ada saat-saat tertentu hilang semua. Fafil hayati lahadhat ta'sifu bihadza kulli. Ada di saat-saat dalam kehidupan kita ini semua kekuatan ini apa namanya, kekuatan keteguhan itu hilang. Sudah tidak lagi bekerja. Wala yasmadu laha illal mutmainnuna bi dzikrillah. Tidak ada orang yang bisa menghadapi kondisi-kondisi seperti itu kecuali apa? Dengan ketenangan hati, dengan mengingat Allah. Nggak bisa dihadapi. Akhirnya ada dokter stres. Ada kemarin ODGJ dokter ya, baca di Instagram ya. ODGJ dokter. Di sini Allah berfirman ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian Allah juga berfirman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridha. Irji'i ila rabbiki wa anti radiyah an ataihil karim. Kembalilah kepada Rabbmu sedangkan engkau ridha terhadap pemberian-pemberian Allah. Bima a'addahu laki minan na'im. Juga ridha terhadap apa yang telah Allah persiapkan untukmu berupa kenikmatan-kenikmatan. Wala saufa takunina mardiyah bima amilti minat ta'ah. Dan engkau akan menjadi jiwa yang diridhoi dikarenakan engkau telah berbuat taat. Fa antin nafsul mutmainnah haqqan fid dunya. Maka engkau adalah jiwa yang tenang secara hak di alam dunia. Wa antan nafsul mutmainnah ar-radiyah al-mardiyah haqqan fil akhirah.
engkau juga adalah jiwa yang tenang, jiwa yang ridho dan diridhoi secara hak di alam akhirat. Sebagaimana kita tenang di alam dunia dengan mengingat Allah, seperti itulah ketenangan kita nanti di alam akhirat. Sementara sampai di sini ya, berkaitan dengan ketenangan hati kita atau kalbu kita. Jadi kalau yakinnya masih kurang, ya, berarti kita pelajari bagaimana mekanisme perintah ini tadi, mengingat Allah itu bisa bekerja untuk ketenangan hati dan jiwa kita. Masa kalah sama alat Google dia kemudian bekerja gitu kan? Kita sudah mengingat Allah, masa tidak bekerja? Itu kan ada sesuatu yang salah di sana. Ketenangan hati itu bukan berarti terbatas pada penampilan fisik. Orang yang tenang itu dia itu indikator ya, tapi tidak selalu seperti itu. Salah satu indikator dia orang yang hatinya tenang itu kok adem ayem hidupnya, kayaknya nggak ada rame-ramenya gitu kan, rumahnya juga luas, kendaraannya enak, hidupnya nggak banyak ujian dan cobaan. Jadi sebenarnya ketenangan dan ketentraman hati itu adalah bagaimana respon kita ketika kita menghadapi sesuatu, itu sebenarnya. Nanti kita tanya jawab ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.